Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Kartika Putri dari kelas MJ701. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa saya terkait dengan studi kasus dalam tugas manajemen hubungan industrial. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Jadi PT Pagar Makan Tanaman dari sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Nah, banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau biasa kita sebut dengan work-life balance. Nah, di sisi lain, perusahaan kesulitan untuk merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Nah, situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Di sini kita diminta untuk mencari, gimana sih caranya, untuk mencegah krisis hubungan industrial di PT Pagar Makan Tanaman. Nah, sebelum analisis lebih lanjut, kita cari, terlebih dahulu latar belakang dari, kasus ini apa. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama, peningkatan turnover karyawan yang signifikan. Ya, dari kasus itu, turnover karyawan yang signifikan itu meningkat, gitu. Lalu yang kedua, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Yang ketiga, kurangnya keseimbangan kerja hidup, atau kita sebut dengan work life balance. Lalu yang keempat, kesulitan untuk merekrut tenaga kerja akibat dari reputasi yang buruk, gitu. Nah, lanjut. Penyebabnya apa? Penyebab dari masalah-masalah tadi itu yang pertama, kurangnya transparansi dalam penggajian. Tuh, jadi misalkan, menurut si manajer ini, gaji dengan beban kerja yang sekian, gajinya sekian, tapi menurut karyawan ternyata berbeda gitu, bisa jadi. Kemudian komunikasi yang kurang efektif antara manajemen dan karyawan, lalu kebijakan, keseimbangan kerja hidup atau work life balance yang tidak memadai. Jadi misalkan kita karyawan itu disuruh kerja 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 rapat tanpa adanya, work life balance-nya itu, tuh. Lalu solusinya yaitu dengan meningkatkan transparansi, pengajiannya, lalu membangun budaya komunikasi yang terbuka. Jadi antara manajer dengan karyawan, pokoknya antara leader dengan karyawan itu, komunikasinya itu lebih terbuka lagi. Si leader atau pimpinan atau manajernya itu, terbuka akan masukan, akan saran, akan kritikan dari stafnya, begitu juga stafnya juga terbuka akan, kritikan masukan dari atasannya. Lalu menerapkan kebijakan work life balance karena bagaimanapun juga kita, maksudnya karyawan itu tenaga memang dibutuhkan untuk bekerja, tapi juga, mereka juga memiliki hak untuk, istirahat, memiliki hak untuk menjalani kehidupannya, seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk, apa sih peran serikat pekerja dan manajemennya. Nah, peran serikat pekerjanya itu, ya yang pertama menyampaikan aspirasi dari karyawan. Para karyawan itu apa yang diinginkan mereka itu apa gitu, disampaikan oleh si serikat pekerja ini. Lalu, eee, yang kedua bernegosiasi untuk kebijakan yang lebih baik. Yang ketiga melindungi hak-hak tenaga kerja. Kemudian peran manajemennya yang pertama menerapkan kebijakan yang transparan, lalu menciptakan budaya kerja yang inklusif, dan memberikan peluang pengembangan bagi karyawan. Nah, rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik, itu yang pertama kita menjalankan skema kompensasi yang adil dan kompetitif ya. Jadi kalau misalkan beban kerjanya sekian ya, maka gaji yang pantas diberikan adalah sekian gitu. Nah, tentunya dengan
transparansi tadi. Kemudian yang kedua yaitu program kesejahteraan karyawan. Ya, jadi perusahaan itu memberikan program kesejahteraan karyawan seperti cuti tambahan, kerja fleksibel, fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan misal kayak asuransi ya, setiap perusahaan memberikan asuransi atau rutin setiap bulan menyediakan fasilitas, untuk mengecek kesehatan para karyawannya. Tuh, kemudian yang ketiga pelatihan kepemimpinan dan komunikasi bagi manajer, dan yang keempat sistem feedback karyawan yang diterapkan secara rutin. Nah, dari, eee, apa ya, analisa studi kasus itu bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama, hubungan, industrial yang sehat itu bisa meningkatkan retensi karyawan. Maksudnya retensi karyawan itu, yaitu, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka waktu yang lama. Jadi semakin tinggi retensi, maka semakin sedikit juga karyawan yang keluar, sehingga perusahaan itu bisa mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan, serta menjaga stabilitas dari operasional. Kemudian, yang kedua, daya saing perusahaan itu bergantung pada kesejahteraan karyawan, gitu. Dan yang ketiga, perusahaan perlu untuk, apa ya, berinvestasi dalam kebijakan yang berbasis keseimbangan kerja dan kehidupan. Jadi, perlu perlu apa ya, menyeimbangkan ya, itu yang tadi work life balance itu. Karena itu penting, mempengaruhi mental pegawai juga. Jika mental pegawai bagus, kemungkinan untuk produktifnya juga semakin bagus juga gitu. Nah, jadi dari studi kasus itu, ya itu saatnya si PT Pagar Makan Tanaman ini melakukan perubahan tentunya ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.